Hai guys, welcome back to my channel, it's Maya. Dan di video kali ini aku pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang suka masuk ke DM maupun di komen Instagram aku, dan juga ada beberapa di komen YouTube. Semuanya sudah aku kumpulkan di sini ya. Tapi nggak akan semuanya dijawab sih, karena banyak banget. Cuma beberapa aja aku udah pilih. Dan ini menarik untuk dijawab, asik. Ini juga videonya nggak akan aku edit kayaknya ya, jadi biarkan saja kita berinteraksi seperti rekan, teman, dekat gitu ya, nggak perlu diedit-edit, kecuali nanti ada bahasa-bahasa atau kata-kata yang tidak boleh diucapkan, yang inappropriate gitu, aku akan edit, tapi selama nggak ada, go on aja. Oke, ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, kenapa sih bikin, ini ada dari beberapa akun sih, tapi kalau misalnya aku rangkum, pertanyaannya adalah kenapa bikin YouTube channel Maya Too Much dan kenapa namanya harus Maya Too Much. Oke, bikin channel YouTube dan nama Maya Too Much. Pertama Maya Too Much dulu ya. Jadi nama panjang aku tuh Maya Rahmawati. Belakangnya pakai Y ya, Watinya. Nah, tapi dulu waktu aku jadi reporter, biar nggak kepanjangan namanya, biar keren gitu kan, biasanya kan dua suku kata di depan, dua suku kata di belakang gitu, biar lebih kompak namanya, maka aku menggunakan nama Maya Rahma. Nah, terus kan dulu ada tuh zaman-zaman Twitter kan, ada awal-awal Twitter datang banget kan, kita disuruh bikin username. Nah, tadinya tuh Maya_Rahmawati, kok kayaknya kepanjangan, Maya_Rahma gitu kan, tapi kok kayaknya kurang catchy gitu. Akhirnya di kampus itu dulu, waktu aku masih kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor ya, aku tuh suka banget nge-MC guys, dan kalau nge-MC tuh gayanya kayak Fitri Tropika gitu, yang ampun yang kayak sumpah lebay banget. Gue dulu punya banget tuh energi untuk melakukan kelebayan itu kalau gue lagi nge-MC gitu, tapi jadi lucu. Nah, makanya banyak banget teman-teman gue yang udah nggak pantas sih, udah nggak pantas. Nah, jadi banyak teman-teman gue yang menjuluki gue sebagai Maya Lebay. Maya Lebay gitu kan. Nah, terus aku bahasa Inggrisin deh, jadi Maya Too Much. Ini lebaynya aku translate gitu dari too much gitu. Nah, ya udah deh, akhirnya jadi nama Twitter aku @Maya_Too_Much. Nah, suatu hari pas aku masuk TV One, terus aku ganti jadi Maya.TV1, itu kayak banyak teman-teman aku, wah kemana Maya Too Much, kayak kehilangan gitu. Nah, semenjak itulah, wah ternyata nama ini lucu ya gitu. Ya udah, setelah itu aku pakai terus deh nama atau username @Maya_Too_Much ini gitu kisahnya. Dan kalau YouTube channel, sebenarnya itu bukan nama YouTube channel aku. Jadi YouTube channel aku tuh namanya Maya Rahma ya kan, nama aku. Cuman karena di Instagram Maya Too Much buat cross promotion, aku tulis juga lah di banner YouTube aku tuh @Maya_Too_Much, biar kalau orang ke sosial media lain nyarinya Maya Too Much gitu ceritanya. Nah, why I started this channel? This is also a good question. Jadi zaman dulu tahun 2015, aku tuh seneng banget nonton YouTube. Dari mulai nonton acara-acara program TV luar negeri ya, kayak Ellen DeGeneres, terus pokoknya late night show with Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, gitu-gitu kan, yang kocak-kocak gitu. Nah, sambil aku mengeksplor, aku nemuin juga kayak di luar negeri tuh ternyata banyak loh orang nge-YouTube, nge-vlog, wah mereka seru banget ya. Terus mereka talking about ya di YouTube itu bisa menghasilkan apa segala macam. Seru banget bikin channel sendiri, berbagi tips, info, kayak membangun komunitas sendiri gitu. Dan pas aku cari-cari lagi, ternyata di Indonesia juga udah banyak gitu. Dulu tuh ada Skinny Indonesia 24, terus ada Sasa Stephenson, awal-awal banget ya, Edozel. Nah, terus aku ngeliat kok kayaknya seru ya mereka nih main YouTube, coba. Pada saat itu aku masih jadi reporter ya di TV One. Aku sambil, dulu kan belum ada kebijakan nih kita boleh nge-YouTube atau enggak kalau jadi karyawan gitu-gitu kan. Jadi aku coba aja nge-YouTube, dan karena referensi aku yang dulu itu adalah orang atau video yang lucu-lucu gitu, jadi awalnya aku bikin YouTube channel ini adalah bikin video lucu, karena dulu aku juga MC yang
ada aja gitu kelakuannya kan, bikin aja tuh video-video lucu. Yang nonton nggak banyak, teman-teman doang, teman-teman sekantor. Jadi kadang-kadang mereka suka nanyain, ada video baru nggak, Mai? Videonya lucu deh gitu. Nah, tapi benar-benar nggak ada yang nonton, tapi aku komit banget gitu loh untuk produce terus. Nah, suatu hari aku lagi banyak banget job MC, jadi nggak keburu untuk bikin video atau shoot video. Akhirnya aku bikin aja deh parodi tips jadi MC sambil aku nge-MC gitu loh. Jadi sambil nge-MC bisa bikin video juga gitu. Nah yaudah aku bikin tips jadi MC, tapi sebenarnya ini tuh parodi yang bener-bener tujuannya adalah untuk entertain video ini. Nah ternyata yang nonton itu kayak banyak banget. Jadi waktu zaman dulu tuh kayak paling satu video yang nonton tuh 100, 200 ya kan. Ya 100 udah bagus banget deh gitu. Nah si video ini itu tiba-tiba ditonton sama 1.000 orang, terus naik lagi jadi 10.000, terus naik lagi jadi 20.000, terus naik lagi jadi 30.000. Waduh, kok banyak ya yang nonton. Setelah aku riset, ternyata tips tentang MC itu videonya belum banyak di YouTube. Disitulah aku melihat kesempatan. Oh, kan gue suka nge-MC nih ya. Walaupun maybe I'm not the best of all, cuman kayak punya pengalaman aja jadi MC, dan kalau jadi MC kata orang-orang bagus. Nah, berbagi tips aja bagaimana untuk menjadi MC yang bisa mengimpress orang lain gitu. Ya udah, akhirnya aku bikin tuh. Oh, ternyata di YouTube selain bikin video lucu-lucuan bisa juga berbagi ilmu ya gitu. Ya udah, berdasarkan pengalaman aku sebagai seorang reporter, sering MC juga, bikinlah video MC, tips jadi MC yang beneran nih. Informal, semi formal, itulah yang beneran, bukan yang ketawa-ketawa gitu. Tips-tipsnya apa aja. Nah, kebetulan juga pada saat itu sering banget ada orang yang nge-WA aku, Mai tips dong biar jadi MC, karena mereka tahu aku di kampus suka nge-MC. Jadi, Mai tips dong jadi MC. Terus biasanya aku kayak capek kan ngeladenin satu-satu gitu. Nah, dengan adanya video itu, nih nonton aja video ini, thank you Mai gitu. Jadi kayak, wah ini memudahkan gue menjawab pertanyaan dari teman-teman di sekitar juga. Ya udah, akhirnya bikin lagi tentang MC, terus semakin banyak yang nonton. Habis kayak gitu, ya udah melebar akhirnya kan ke public speaking juga, berdasarkan pengetahuan aku waktu aku belajar public speaking jadi reporter dulu. Terus juga beberapa mata kuliah komunikasi yang pernah aku ambil waktu aku kuliah, karena minor aku komunikasi di IPB dulu. Terus udah kayak gitu, aku juga ikutan beberapa course. Nah dari semua pengalaman itu, dan aku baca buku, dan kebetulan waktu itu udah selesai S2 dari UK, diajakin ngajar juga. Jadi aku lebih banyak gali lagi buku-buku yang berhubungan dengan public speaking. Semenjak itu ya udah, aku bikin video-video tentang public speaking sepanjang yang aku tahu aja gitu. Nah udah deh, terus ya selama ini banyak yang suka DM gitu kan, kayak ngucapin terima kasih karena video-video public speaking aku, dia sekarang jadi lebih baik gitu cara ngomongnya, dan karirnya jadi lebih bagus, jadi lebih dianggap di kantor dan lain sebagainya, lebih sukses, dipercaya jadi MC, and so on gitu. I don't wanna take a credit gitu. Menurut aku orang yang sukses itu ya memang sudah jalannya gitu, karena dia pengen. Gak ada orang yang nyuruh dia untuk nonton video aku, gak ada orang yang nyuruh dia untuk mengimplementasikan semua tips-tips yang aku berikan. Jadi I don't wanna take a credit, tapi aku ngerasa seneng banget kalau aku bisa bantu gitu loh. Apa yang aku lakukan ternyata bermanfaat untuk orang lain, itu tuh sangat membuat hati aku menjadi bahagia gitu. Maka dari itu aku mau melakukan ini terus-terusan gitu, untuk berbagi tips tentang public speaking, baik di YouTube, di Instagram, maupun di TikTok, dimanapun itu platformnya. Aku akan coba untuk berbagi ilmu aja, supaya bermanfaat, ada baiknya lah nih, ada impact baiknya lah kehadiran aku di muka bumi ini gitu. Amin ya Allah. Terus terkait dengan ini, kayaknya satu pertanyaan satu video deh. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ada lagi yang pengen aku sampaikan juga. Jadi karena aku suka bikin video tentang MC dan public speaking, otomatis kan ada beberapa pihak lah ngundang aku untuk ngisi di acaranya mereka, seminar-seminar public speaking atau pelatihan MC ya. Terus
biasanya tuh di acara tersebut itu kan ada MC atau moderatornya kan, pasti kan. Nah, sometimes aku nggak tahu ya, aku GR apa gimana ya, coba. Jadi sometimes aku tuh ngerasa si MC dan moderator di acara-acara tersebut itu kayak minta maaf gitu ke aku. Jadi kayak, maaf ya mbak, ini kita MC-nya belum profesional, kayak gimana ya, kayak insecure gitu loh, karena kehadiran aku di situ, insecure, ngerasa kayak, aduh mbak ini jangan dinilai gimana-gimana ya gitu, karena kita masih belajar nih, kayak gitulah kurang lebih. Tapi sebenarnya aku malah jadi nggak enak gitu, karena jadi kehadiran aku mengganggu psikologinya dia gitu. Nah, itu adalah terjadi beberapa kali gitu ketika aku lagi datang ke event-event tersebut yang undang aku. Nah, satu yang sebenarnya pengen aku sampaikan adalah kayak gini. Sebenarnya ketika seseorang yang punya pengalaman, menurut aku ya, untuk jadi MC atau misalnya orang yang punya pengalaman buat nyanyi gitu, walaupun levelnya dia udah lumayan gitu, udah bisa bagus lah gitu ya, tapi ketika dia observe orang lain, itu tuh bukan berarti dia akan mencemooh orang-orang yang belum profesional gitu. No, bahkan sebenarnya saya tuh punya toleransi yang besar gitu loh, punya toleransi yang besar dalam arti aku tuh pernah ada di posisinya mereka, aku tuh pernah sering MC, aku tuh tahu gimana rasanya deg-degan, gimana rasanya on the spotlight, gimana rasanya ada pressure kalau kita nggak boleh salah baca cue card, tapi anyway ketika terjadi kadang-kadang slip of tongue atau salah pengucapan dan lain sebagainya, awkward dan lain sebagainya, I really know those feelings gitu. Jadi justru kalau aku ngelihat MC yang dalam tanda kutip gitu ya masih belajar misalnya gitu, masih coba-coba, ya nggak apa-apa, justru toleransi gue lebih besar gitu. Jadi ketika aku datang ke sebuah acara untuk jadi pembicara, tapi MC dan moderatornya tuh mohon maaf ya Mbak Maya, ini kita masih belajar jadi MC sama moderatornya, aku malah nggak enak gitu loh sama mereka. Aku malah nggak enak karena jangan sampai kehadiran gue di sini itu membuat psikologi kamu pas perform jadi MC atau moderator jadi tertekan gitu, satu. Yang kedua, jangan ngerasa dituntut banyak gitu oleh aku gitu, dan dijudge mungkin, aduh nih MC-nya masih amatir nih gitu. Enggak, justru karena aku been there dan that gitu, jadi justru kayak aku nggak judgy gitu. Jadi ketika ada MC yang salah ngucapin, wah dia lagi grogi nih, mungkin tadi cue card-nya susah untuk dipegang gitu, atau mikrofonnya turun-turun nih, justru aku lebih berpikir ke arah sana gitu. So jadi itu lucu sih, tapi aku pengen cerita aja. Tapi sebenarnya aku juga masih belajar. Kalau misalnya aku disuruh nge-MC gitu, aku juga masih tegang gitu, tapi ya di manage nervousnya gitu kan, sehingga kita lebih fokus kepada kontennya gitu. Dan memang kalau in terms of gue disuruh nilai seseorang nih ya, seseorang perform terus gue disuruh nilai, nah gue bisa tuh kayak oke, ini masih kurang di sini, kayak gue lagi coaching gitu ya, aku lagi coaching, aku bisa ngasih masukan yang kadang-kadang bikin nggak sakit hati sih, tapi kayak membuka matanya dia, oh iya ternyata gue kurangnya di sini. Tapi bukan berarti setiap aku datang ke acara terus aku ngelihat MC yang masih biasa aja atau masih belajar lah gitu ya, terus kayak judging juga, enggak. Justru toleransinya lebih besar. Oh, dia masih belajar, wah itu udah bagus tuh, baru pertama kali nge-MC udah kayak begitu tuh, udah bagus banget gitu. Jadi kayak lucu, jadi kayak menyenangkan gitu, lucu aja gitu guys. Oke guys, ini baru satu pertanyaan tapi ternyata udah belasan menit. Jadi ya udah deh, kalau kayak gitu Q&A kali ini kita tutup dulu sampai di sini. Nanti aku akan bikin Q&A yang lain yang lebih terstruktur, ngomongin tentang apanya. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, komen boleh di bawah atau datang ke Instagram aku @mayatoomuch, di DM di sana juga bisa. Oke, terima kasih guys udah nonton video ini. Sampai jumpa. Sehat selalu semuanya dan sukses serta bahagia juga. Bye.